itu memang sudah dijaga dari dulu hingga saat ini oleh seorang nenek bernama Sebring. Karena nenek itu takut dengan parasit Idriska itu hilang, akhirnya nenek Sebring itu mengasingkan parasit Idriska dengan cara menanamkan ke tubuh teman saya. Karena nenek Sebring tidak membicarakan itu terhadap saya tidak tahu bahwasanya parasit itu adalah benda penting. Yang saya tahu, parasit itu yang ada di tubuh teman saya itu adalah penyakit yang bahaya. Karena jika parasit itu sampai mencampur ke darahnya dan masuk ke otaknya, yang ada teman saya ini akan hilang kesadaran dan mengamuk. Apapun benda yang ada di depannya, siapapun orang yang ada di depannya itu akan luluh lantas semua. Di saat perjalanan saya untuk mencari obat dari parasit Idriska yang ada di tubuh teman saya ini, datanglah Profesor Akban. Apakah Tuhan mengenalnya? Saya tidak mengetahuinya. Saya tidak pernah mendengar nama itu. Profesor Akban itu datang. Loh. Ternyata parasit ini ada di tubuh ini. Kalau boleh beli, saya beli saja ini parasit. Kami yang tidak tahu apa-apa, saya pikir itu penyakitku mau dibeli. Saya kasih saja dengan cuma-cuma. Diambil oleh Profesor Akban. Dengan senang hatinya kita pulang ke rumah. Karena teman saya sudah sembuh. Ternyata saya mendapatkan kabar dari nenek Sebring yang menitipkan parasit ini. Celaka. Kau telah melakukan sebuah kesalahan besar. Bahwasanya parasit itu jika sampai dipegang oleh makhluk yang salah, itu sangat membahayakan. Ternyata Profesor Akbar meminta parasit itu yang berjumlah 13 itu ingin dimasukkan ke tubuh Iblis Barnabon, sehingga Iblis Barnabon itu bisa bangkit dan membuat kekacauan, sehingga kekuasaan di Pulau Jawa ini akan dimiliki oleh Akban. Maksudmu, makhluk yang kami belenggu itu Iblis Barnabon? Ya. Dan yang menyuruh iblis itu untuk memperondakan tempat kami adalah Akban itu yang kau sebutkan. Ceritanya belum sampai di situ, Pak Lurah. Setelah itu saya mendapatkan kabar itu, saya merasa bersalah atas apa yang telah saya lakukan. Sehingga bagaimana caranya saya bisa mengambil parasit itu kembali dari tangannya Profesor Akban. Tetapi semuanya sudah terjadi, saya sudah memberikannya. Dia tidak mau mengembalikannya, sehingga saya menggunakan cara nakal, di mana parasit itu saya memerintahkan seorang tuyul Mesir untuk mengambilnya. Berhasillah saya mengambil satu dari 13 parasit yang dimiliki oleh Akban itu. Dia meneror saya. Dia menginginkan parasit yang satu itu yang ada di tangan saya untuk dikembalikan. Lalu? Karena dia berpikir banyak mengenai sesuatu hal terhadap diri saya, sehingga dia itu membuat pikiran saya pusing. Dengan cara apa? Dia mengadu domba dan memfitnah seperti ini, agar semua masyarakat yang dimiliki Pak Lurah desanya itu memfitnah saya, agar saya merasa pusing dan saya akan mengembalikan parasit yang selama ini saya pegang satu ini. Tapi Tuan Hakim, cerita hanya sekedar cerita. Kita berdua tidak pernah menyaksikan ataupun mendengar cerita ini dari makhluk lain. Bisa saja manusia ini sedang membual ataupun mengarang cerita untuk kebenarannya sendiri. Perintahkanlah wargamu itu untuk tenang terlebih dahulu. Baiklah, Tuan Hakim. Tetapi saya mohon, dengan kebijaksanaan, Tuan Hakim mengadili manusia ini sampai tuntas. Tenang saja. Kalaupun manusia ini bersalah,
tolong hukum sesuai apa yang dia lakukan. Tetapi kalau manusia ini tidak bersalah, lepaskan saja. Kami ikhlas. Apakah pernyataan yang ingin kau sampaikan sudah cukup? Saya rasa sudah mewakili itu semua. Salam, Tuan Hakim. Sudah cukup. Baiklah. Dari semua pernyataan yang kau sebutkan tadi, di sini ada beberapa hal ataupun beberapa pertimbangan yang perlu saya tanyakan kembali kepada dirimu. Saya kembalikan lagi dari awal dan saya ingin bertanya kepada dirimu. Di awal kau mengatakan kau tidak memiliki keistimewaan ataupun kekuatan apapun. Akan tetapi, dari cerita ataupun pernyataan yang kau sampaikan ini, itu merujuk bahwasanya kau ini adalah makhluk yang memiliki kekuatan lebih, sehingga kau memiliki permasalahan dengan makhluk-makhluk seperti saya dan memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Mohon izin, saya tidak mengatakan saya tidak memiliki kekuatan apapun. Jika saya bisa menyuruh makhluk itu, maka saya akan suruh makhluk itu untuk memakan Tuan Hakim dan Pak Lurah. Karena saya tidak memiliki kewenangan itu. Tolong digarisbawahi, Pak Hakim. Dan saya ingin bertanya lagi. Lalu apakah tujuan sebenarnya dirimu? Sehingga kau berurusan dengan banyak sekali makhluk seperti Barnabon, Aguan, Spring, dan parasit Idriska. Memang benar, apa yang selama ini saya lakukan tidak sewajarnya manusia. Saya hanyalah wayang. Maksud Tuan, Ya, saya hanyalah wayang. Di mana wayang itu akan mengikuti apapun perintah dari dalam. Tuan Dalang itu mengamanahi itu untuk saya. Entah dipandang dari sudut mana, saya juga tidak tahu. Saya melakukan ini semua dengan tulus hati, dengan berpedoman saya hanyalah wayang. Jika Tuan bertanya, kenapa kau memiliki kekuatan? Yang memiliki kekuatan adalah dalangnya, bukanlah saya. Saya hanya menjalankan. lalu di sini pernyataan yang kau sampaikan sebenarnya itu bisa saja memang karangan dari dirimu. Tapi menurut saya, walaupun manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, manusia memiliki akal. Saya tidak yakin jika manusia bisa menceritakan hal itu jika tidak menjalaninya. Di situ adalah pertimbangan saya. Tapi mengapa sekelas Profesor Aguan yang memiliki kekuatan seperti makhluk itu, makhluk yang telah memporak-porandakan desa Kiring Gintung, tidak langsung untuk mendesak dirimu untuk memberikan parasit itu? Sebenarnya sudah berulang kali.
memang saya tahan selalu. Seperti itu, Pak. Profesor Agon itu curang, Pak Hakim. Dari awal dia sudah melakukan kecurangan. Seperti itu. Kecurangan seperti apa yang kau sebutkan? Yang pertama dia meminta parasit Idriska kepada kami dengan berpura-pura menjadi makhluk baik. Padahal niat dia jahat untuk membangunkan iblis yang dulu pernah memporak-porandakan pulau ini. Baiklah, di sini saya bisa memutuskan. Dari cerita yang kau sampaikan, itu menguatkan saya bahwasanya apa yang diceritakan oleh Ganang ini itu benar-benar dia mengalaminya. Karena pada saat dia menceritakan, kau tidak mendengar dan kau tidak memperhatikan. Akan tetapi ceritanya itu sama. Tapi di sini saya belum bisa memutuskan kau benar-benar tidak bersalah